SMP, terus kemudian di SMA. Justru anggota bisa jadi pemimpin loh ketika Podcast atau bisa ulang. Halo Sobat Digi Friends. Oke, jadi selamat datang di DigiPod kali ini, Digital Business Podcast atau bisa ulang. Oke, jadi teman-teman, kali ini kita di episode keberapa nggak tahu. Iya. Nah, jadi kita kedatangan tamu hari ini dengan ya bisa dibilang untuk sesuai dengan judul tema kita hari ini itu yuk kita kenalan sama Kahim dan Wakahim Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital 2025. Mungkin dari kakak-kakak di sini bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari nama misalnya semester berapa? dari saya dulu ya. Ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ninda. Saya dari angkatan 2023. Salam kenal semuanya. Halo Kak Ninda. Halo Kak Ninda. Perkenalkan juga, nama saya Adi Hazari. Saya juga berasal dari angkatan 23. Oke, halo Kak Ninda. Halo. Oke teman-teman, jadi langsung saja mungkin untuk pertanyaan dari yang ada. Mungkin untuk pertanyaan ini sih pertanyaannya basic sih Kak. Mungkin dari sini nih pertanyaannya dari kakak-kakak sendiri, kan kakak kan menjabat sebagai Kahim sama Wakahim kan, terus juga mungkin dari pertanyaan ingin bertanya ke kakak, kenapa sih Kak alasan kakak ingin bergabung di dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital ini? Dari Dari Kak saya dulu ya. Indra bisa. Oke, semuanya sebelumnya pertanyaan tadi itu pertanyaan yang menarik. Kenapa saya pengen bergabung di Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital, terutamanya mungkin di sini teman-teman DigiFriend ada yang mengenal dengan himpunan atau yang biasa namanya HIMA, ada BEM juga, ada DPM. Nah, kenapa saya memilih untuk bergabung di Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital? Yang pertama, saya rasa karena saya adalah mahasiswa bisnis digital, saya rasa saya memang sudah sepatutnya untuk mengabdikan diri bergabung dengan himpunan mahasiswa bisnis digital yang dimana juga selaras dengan jurusan saya. Dan kenapa juga saya bergabung dengan HIMA ini sendiri, karena memang saya suka bersosialisasi dan juga saya sudah tergabung di dalam himpunan ini udah mau jalan 2 tahun Kak, udah dari 2023 kemarin seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh sama rekan saya. Oke. Kalau dari saya sendiri mungkin agak sedikit berbeda karena dari pengalaman sebelumnya di SMP terus kemudian di SMA saya tidak memiliki pengalaman di organisasi manapun. Di Himagi sendiri merupakan pengalaman pertama saya di organisasi. Jadi kenapa memilih Himagi? Tentunya karena itu yang menurut saya paling terjangkau untuk orang yang belum punya pengalaman di dunia organisasi gitu. Untuk yang mau mulai belajar seperti itu, dan juga di Himagi untuk orang-orang yang seperti saya yang belum punya pengalaman di dunia organisasi tentunya sangat terbuka sekali, tentunya sangat-sangat menyediakan untuk tempat belajar untuk orang-orang seperti saya seperti itu. Oh, jadi itu ya mungkin dari Kak Ninda itu karena memang dekat dengan bisnis digital jadi cinta ya. Oke. Terus juga mungkin dari Kak Adha kan ingin belajar kan karena memang karena dekat kan dari awal untuk misalkan ingin belajar dari awal kan mungkin organisasi Himagi inilah ya kan yang bisa mungkin buat kita bisa belajar dari awal. Oh, jadi. Oke, untuk selanjutnya mungkin pertanyaan kedua untuk ini Susi pertanyaannya mungkin dari tantangan dari kakak-kakak sih dengan banyaknya anggota organisasi ini kan, misalkan dari kakak itu ada nggak sih tantangan dari kakak berat ataupun ya yang memang ada tantangannya dari memimpin banyaknya orang itu gimana Kak? Mungkin bisa dari Kak. Oke, untuk saya sendiri tantangan pastinya ada selama berorganisasi, apalagi menghadapi 60-an anggota seperti itu. Pastinya dengan bermacam tantangan yang dihadapi lah. Karena setiap orang di 60-an anggota itu pastinya berbeda-beda, jadinya personality terus juga sifat dan juga apa ya,
kebiasaan mereka juga pastinya berbeda seperti itu. Jadi mau tidak mau harus bisa membiasakan diri, juga harus bisa gimana ya, harus bisa menyesuaikan lah gitu. Kalau anggota lagi seperti ini, cara menanganinya gimana seperti itu. Pastinya tantangan ada, tapi itu bagian dari proses sih. Dengan senang hati akan dijalani dan sebisa mungkin diatasi seperti itu. Oke, kalau dari saya sendiri itu tantangan terbesarnya yang pertama pastinya menjadi seorang pemimpin itu merupakan tanggung jawab yang besar ya Kak Mirza ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau anggota ya udah anggota aja, cuman kalau pemimpin ini lebih satu tingkat lebih tinggi untuk tanggung jawabnya, karena kita memang dihadapkan dengan kebijakan, dengan prioritas, dan benar seperti yang teman saya katakan tadi itu, kita menghadapi beberapa kepala yang dimana dari Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital ini sendiri untuk periode kami ini untuk 60 orang itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi untuk pemimpin ini sendiri, untuk saya sendiri terutama tantangannya yang pertama solusi cara mengatasi ketika perbedaan tersebut terjadi dan bagaimana langkah selanjutnya yang bisa diambil supaya nanti kebijakan itu terus berjalan dan kebijakan itu bisa diterima oleh semua orang. Mungkin seperti itu sih Kak kalau dari saya. Mungkin dari tantangan itu bisa dijadikan proses untuk menuju Betul, kemajuan ya kan? karena itu Ya. adalah bagian dari Karena memang proses. proses. Ya. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung ke pertanyaan ketiga aja. Langsung di sini itu pertanyaannya, kalau kata aku sih susah nggak sih Kak bergabung di organisasi itu? Susah atau senangnya gimana? Dari siapa dulu nih? Terserah. Oke, mungkin dari saya dulu. Ya. Mungkin tadi pertanyaan itu susah dan senangnya bergabung di organisasi ya. Ya. Oke, kalau susah dan senangnya itu pasti ada plus dan minusnya. Tentunya ketika orang sudah bergabung di organisasi itu, yang pertama itu harus dapat kenyamanan terlebih dahulu. Ketika organisasi itu berjalan dan nyaman, pastinya orang itu akan betah seperti itu. Dan di sini kami juga menggaungkan untuk kenyamanan tersebut untuk semua anggota, tidak ada kriminalisasi atau diskriminasi, terutama kami sangat menggaungkan itu sesuai dengan visi dan misi kami. Terus kalau kesenangan, kesusahan dan lain selama bergabung di organisasi, yang pastinya setiap orang mengalami proses dinamika setiap organisasi itu tersebut kayak seperti itu, baik itu di himpunan dan organisasi lainnya. Kalau dibilang susah dan senangnya pastinya sama seperti tadi, kayak rintangan dan tantangan. Mungkin kita di sini kan sebagian ini himpunan ini kan bagian dari mahasiswa juga, dan tentunya kita juga sudah ada bagian menjadi mahasiswa di bidang akademik kayak seperti itu. Jadi sebagai mahasiswa juga kita juga harus prioritaskan pendidikan itu Kak Mirza. Jadi walaupun kita sudah tergabung di organisasi, tapi pendidikan itu tetap yang utama. Jadi mungkin lebih ke waktunya aja, bisa memanage waktu dengan bagian manajemen seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh teman saya. Jadi pertanyaan tentang susah dan senangnya dalam organisasi. Pastinya untuk susah, jawabannya sama seperti yang pertanyaan kedua. Tentunya dalam mengurus banyaknya anggota itu pastinya menghadapi berbagai macam tantangan, perbedaan juga. Dan juga benar seperti yang dibilang sama Linda tadi, bahwa kesulitan dalam manage waktu itu, apalagi dengan seperti saya yang sambil kerja seperti itu merupakan tantangan yang berat sekali, di mana harus menyeimbangkan antara pekerjaan, kemudian menyeimbangkan dengan organisasi, dan juga tidak melupakan akademik saya seperti itu. Ketiganya harus benar seimbang agar tidak ada yang ditinggalkan seperti itu. Kemudian senangnya di organisasi ini saya bisa ketemu dengan berbagai macam tipe orang-orang. Itu yang menurut saya sangat-sangat senang sekali seperti itu. Bisa kenalan dengan banyak orang, bisa yang paling penting tuh bisa membuat memori saat kuliah. Itu sih yang paling penting, karena kuliah kan cuma kurang lebih 4 tahun lebih lah. Itu dimana masa cuma diisi sama belajar, terus kuliah pulang itu kan kayak nggak terlalu berharga momen itu. Jadi bertemu dengan banyak orang terus membuat memori-memori berharga itu merupakan senangnya di organisasi kalau menurut saya. Oke.
Jadi mungkin untuk susahnya karena memang dia pembagian waktunya ya, manage waktunya mungkin itu tantangannya kan. Terus juga bisa senangnya kita bisa kenal dengan banyak orang, kan menambah relasi dengan kita. Oke, mungkin pertanyaan pribadi dari saya di luar pertanyaan dari yang tadi. Alasan kakak nih mau jadi kahim sama wakahim itu apa sih kak? Gimana? Oke, mungkin dari saya ya. Oke, alasan saya kenapa tertarik menjadi kahim ya pastinya kalau saya sendiri itu kalau di organisasi itu udah dari SMP ya kak. Bahkan di situ juga sudah terlatih jiwa kepemimpinan saya di luar dari himpunan ini sendiri. Saya sudah bergelut di yang lain, cuman saya belum kebagian nih menjadi pemimpin seperti itu. Bukan belum kebagian, mungkin belum rezekinya atau belum berani untuk mengambil tongkat estafet kepemimpinan itu sendiri. Namun di 2025 ini, terutama di Himagi ini sendiri, saya memberanikan diri untuk mengambil estafet kepemimpinan itu karena saya lihat mungkin Kak Mirza juga merasakan, kita juga jurusan baru ya Kak, baru 2 tahun seperti itu. Jadi di sini saya ingin mengabdikan diri dan berproses lah bersama teman-teman bagaimana cara menjadi pemimpin yang mengayomi dan lain. Itu kenapa alasannya saya tertarik karena memang jiwa sosial saya itu tinggi Kak. Jadi dari situlah muncul rasa pengen memimpin seperti itu karena kita sebenarnya kalau dari saya sendiri itu berprinsip saya mau memimpin bukan hanya dipimpin saja seperti itu. Kita harus berproses berkembang dari yang awalnya tunas seperti itu, kita juga harus bisa mengimplementasikannya untuk orang banyak seperti itu. Dan alhamdulillah untuk di 2025 ini saya diamanahkan dan dipercayai oleh teman-teman saya untuk memimpin Himagi atau Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital tahun 2025. Mungkin seperti itu Kak jawabannya. Oke, mantap sekali untuk tanggapannya. Mungkin dari Kak Ada. Oke, mungkin dari saya, kalau dari saya sendiri berkebalikan dengan Ninda. Kalau Ninda kan tadi dijelaskan bahwa punya sifat sosialisasi yang sangat tinggi seperti itu. Kalau saya justru punya sifat yang bisa dibilang introvert. Saya sulit untuk bergaul. Jadi selama tadi juga sempat saya bilang bahwa ini merupakan tahun pertama saya berorganisasi di Himagi ini. Dan ini selama menjabat ini merupakan tahun kedua. Pada tahun pertama kemarin sebenarnya saya nggak ada kepikiran untuk melanjutkan untuk menjadi wakahim seperti itu. Cuman karena di tahun pertama itu kayak rasanya belajar itu tinggi sekali dan juga sempat didorong juga untuk dari teman-teman yang lain untuk melanjutkan gitu, untuk menjadi pemimpin di periode selanjutnya. Akhirnya dari saya merasa tergerak untuk belajar, tapi karena belum punya pengalaman tadi, baru selama 1 tahun di Himagi, jadi saya merasa belum bisa untuk menjadi pemimpin langsung. Saya mesti belajar, jadi mesti mencari pasangan yang punya pengalaman di dunia organisasi sebelumnya seperti itu. Jadi itulah alasan kenapa memilih menjadi wakil ketua himpunan di periode 2025 ini seperti itu. Mungkin dari Kak Dinda tadi nggak hanya jadi orang yang dipimpin tapi bisa menjadi pemimpin ya dari Kak yang bilang. Dari Kak Ada sendiri mungkin bisa saling melengkapi ya Kak, antara kekurangannya bisa sama-sama untuk ya juga. Sebenarnya untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak cuma titanya pemimpin, semua orang bisa memimpin. Ya, seperti anggota bisa memimpin dan pemimpin itu juga bagian dari anggota seperti itu. Jadi kepala, ekor atau justru anggota bisa jadi pemimpin loh ketika pemimpinnya itu tidak ada seperti itu. Jadi tidak ada bedanya sih sebenarnya pemimpin dan anggota itu. Jadi pemimpin bisa jadi anggota, anggota juga bisa jadi pemimpin seperti itu Kak Bisa. Oke, mungkin dari saya sendiri pertanyaan pribadi lagi nih Kak. Mungkin bisa cerita sedikit dari cerita awal dari kakak-kakak bisa jadi partner sama Kak Ninda sama Kak Adhani itu gimana Kak? Cerita awal ya. Kok jadi cerita? Jadi tadi juga sempat diceritain bahwa sempat ditawar juga sama teman-teman yang lain kalau bagus loh kalau kamu jadi kahim atau jadi kahim seperti itu. Coba aja ini nyawa jadi kahim nanti di periode depan. Tapi kan belum punya pengalaman nih, jadi bingung
jadi ragu pengen lanjut atau enggak ya, apa lanjut di organisasi lain aja seperti itu. Cuman karena dari teman-teman yang lain juga banyak yang memaksa, karena dari di tahun kemarin juga sempat ditunjuk jadi ketua pelaksana suatu event, mungkin mereka melihatnya dari situ, dan setelah itu dipaksa lah untuk jadi. Cuman karena memang belum punya pengalaman di organisasi tadi, saya merasa ragu. Terus juga tiba-tiba nggak selang berapa lama adalah Ninda mengajak seperti itu, pengen nggak jadi pasangan seperti itu. Pas lah nih, karena Ninda juga kan saya tahu backgroundnya udah punya banyak pengalaman di organisasi seperti itu, punya banyak prestasi juga, jadi saya bisa ikut belajar nih, bisa jadi pemimpin sekaligus belajar jadi pemimpin seperti itu. Mungkin itu sih awal mula kenapa saya sama Ninda bisa jadi partner. Mungkin Karena Ninda bisa cerita juga kenapa memilih gitu, kenapa memilih Kak Ada sebagai partner Wakahim. Oke, untuk ini menurut saya ceritanya menarik, pertanyaannya menarik. Kenapa saya memilih Adaha untuk menjadi partner saya? Dalam artian ini partner himpunan ya. Nah, jadi biar gak tegang aja ya, biar gak tegang guys. Jadi kenapa saya memilih Adaha? Pertama, tentunya karena saya dari awal memang pengen menjadi pemimpin seperti itu, terutama Kahim ini sendiri. Pasti saya sudah meriset Kak, memilah bagaimana yang memang sejalan dengan saya seperti itu. Pas waktu itu saya melihat background satu persatu teman saya seperti itu yang pengen saya ajak. Kebetulan mungkin saya tertarik atau terpacu lah untuk backgroundnya itu ke Kak Adaha ini sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya melihat seseorang itu bukan dari pengalaman banyaknya, terutama cuman di sini balik lagi ke pernyataan saya yang awal, saya melihat bagaimana komitmen yang terutama yang memang bisa saya ajak sejalan dengan saya. Percuma backgroundnya banyak misalnya kan, kalau memang kita tak sejalan seperti itu, karena memang visi dan misi ketua dan wakil itu memang harus satu seperti itu. Jadi itulah alasan saya kenapa sebenarnya memilih Adaha, karena saya yakin Adaha ini sendiri bisa diajak kerjasama dan menjadi visi dan misi kita itu menjadi satu. Dan terus di sini Kak, jujur saja kalau saya sendiri walaupun tadi sudah dikatakan Adaha banyak background yang lain juga, saya juga perlu belajar lebih banyak lagi seperti itu. Kenapa juga saya bisa saja kenapa sih nggak cewek sama cewek seperti itu? Kenapa harus sama cowok seperti itu? Mungkin saya juga punya alasan tersendiri kenapa partner saya itu harus cowok, bukan artinya apanya. Kalau cewek sama cewek itu, kalau cewek ini punya sifat yang kayak mungkin lebih care-nya itu lebih banyak seperti itu. Sedangkan di dalam pemimpin itu harus ada kebijaksanaan yang biar supaya tidak blunder ya Kak. Kenapa saya memilih cowok? Karena harus dari dua sisi pandangan yang berbeda seperti itu. Makanya saya memilih Adaha seperti itu. Ya, mungkin banyak ya udah lika-liku rintangan, terus juga menarik banget sih cerita dari awal kakak saling menjadi partner yang sama. Mungkin selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, harapan untuk Himagi nih Kak, gimana itu? Mungkin bisa dari Adaha Sebagai closing statement mungkin. Untuk harapan saya sendiri untuk Himagi ke depannya, tentunya untuk terus berkembang, terus bersinergi, terus juga terus tetap menjadi wadah untuk teman-teman angkatan baru untuk tempat belajar seperti itu. Jangan memilih hanya karena mereka bisa dibilang mereka bagus seperti itu. Kasih juga kesempatan untuk teman-teman yang lain untuk bisa belajar, karena bisa jadi di antara teman-teman yang pengen belajar tadi bisa jadi lebih hebat dari teman-teman yang lain seperti itu. Kita tidak bisa melupakan potensi-potensi yang ada seperti itu. Dan juga untuk harapan kedepannya agar Himagi bisa jadi prioritas organisasi untuk angkatan baru. Mungkin itu saja harapan dari saya. Mungkin bisa lanjut. Oke, kalau harapan dari saya itu tidak banyak, cuman pengen kalau organisasi himpunan ini sendiri, karena kita baru, makin dikenal orang, bukan dihormati, setidaknya itu
menjadi bagian bersamalah untuk mewujudkan Himagi yang semakin berkembang seperti itu. Dan kenapa harapan saya selanjutnya itu semoga orang-orang yang tergabung di dalam Himagi ini sendiri ketika mereka sudah keluar dari himpunan ini sendiri ada rasa kebermanfaatannya telah bergabung di organisasi ini, dan sesuai dengan visi misi saya yang yang kemarin-kemarin itu saya berusaha untuk orang-orang atau anak-anak Himagi ini yang tergabung ke dalam himpunan ini supaya mereka menunjukkanlah skill mereka, tidak ada diskriminasi, atau saya pengen mereka itu tampil seperti itu biar nanti keluarnya itu mereka merasakan manfaat yang telah bergabung di organisasi ini. Mungkin harapannya semoga teman-teman ini mendapatkan wadah yang tepat